Kita ke sorotan selanjutnya, Saudara. Polisi telah menetapkan 2 tersangka dalam 3 kasus korupsi, yakni pihak swasta berinisial DR dan ex-Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Kini publik menanti transparansi penanganan kasus tersebut. Setelah melakukan penggeledahan di 12 lokasi terkait 3 dugaan kasus korupsi dan pencucian uang, polisi menetapkan 2 tersangka. Ex-Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam penanganan kasus Asabri, Batubara PLN, dan Krakatau Steel. Selain ex-Jampitsus, polisi juga telah menetapkan 1 tersangka lainnya dari pihak swasta yang sudah ditahan sejak 10 Juli lalu. Kasus kini berada di tangan Kejaksaan setelah Polri melakukan pelimpahan. Pelaksana tugas Jampitsus Rudi Margono menyebut akan mempelajari terlebih dahulu 3 perkara dugaan korupsi tersebut sebelum memeriksa Febri. Kan baru hari ini kita pelajari dulu, kita buka alat buktinya, barang buktinya, terkait dengan struktur materialnya bersama-sama memastikan profesionalisme dalam perkara itu. Makanya kita sampaikan tadi dengan pelimpahan tidak begitu lepas, tapi kita tetap sinergi. Meski tersangka pihak swasta sudah ditahan, lain halnya dengan ex-Jampitsus. Komisioner Komisi Kejaksaan RI Nur Rohman menilai belum ditahannya Febri karena penyidik di Kejaksaan baru mendapat pelimpahan kasus itu. Tapi menurut Anda tidak ditahannya Febri Adriansyah, ex-Jampitsus ini sesuai dengan prosedur hukum ya? Ya, tentunya itu penahanan ataupun tidak penahanan itu kan kewenangan di penyidik gitu kan. Dan di sini penyidik di Jaksa itu kan baru mendapatkan pelimpahan. Sehingga tentunya perlu ada mekanisme biar perkara ini bisa tuntas setuntas-tuntasnya sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Namun, pelimpahan kasus mendapat sorotan. Pakar hukum pidana Jamin Ginting menilai perlu adanya transparansi soal pelimpahan kasus. Menurutnya, ada potensi konflik kepentingan lantaran tersangka yang diperiksa merupakan mantan pimpinan institusi tersebut. Kelemahannya nanti adalah apabila tidak cukup bukti dan buru-buru dinaikkan statusnya ke P21 dan dilimpahkan tahap 1 dan tahap 2, maka ada pengalaman jaksa yang akan berbahaya untuk dinaikkan ke penuntutan di pengadilan karena kurangnya cukup bukti. Atau kemungkinannya ya, jaksa sendiri yang akan mengumpulkan lagi bukti. Nah, ini akan terjadi konflik of interest. Ya, jadi ada kepentingan yang tentunya nggak mungkin dia melakukan penambahan bukti dengan memeriksa lagi, di mana yang diperiksa adalah mantan pimpinan institusi tersebut yaitu Jampitsus. Nah, ini yang harus kita perhatikan, ada transparansi dalam masyarakat. Saya kira itu yang harus kita perhatikan dan kita kawal terus kasus ini. Demikian. Terima kasih. Dalam penanganan kasus ini, polisi telah menyita barang bukti berupa uang tunai Rp476 miliar dan emas batangan seberat 74 kg. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu seperti apa perkembangan kasus ini? Saudara, sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Jihan Jufri dan juru kamera Ganiar Febrian di Mapolda Metro Jaya, Jakarta. Jihan, selamat malam. Apakah barang bukti yang sebelumnya ada di Polda semuanya sudah diserahkan ke Kejaksaan? Ya, Gali dan juga saudara, itu juga yang sebenarnya masih berusaha kami konfirmasi, baik itu ke Kakortas Tipikor Polri dan juga ke pihak dari Polda Metro Jaya, dalam hal ini adalah Kabid Humas Polda Metro Jaya. Nah, sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan informasi apakah dari barang bukti ini secara resmi sudah dilimpahkan ke Kejaksaan ataupun belum. Namun yang sudah pasti yang kemarin sudah dilakukan oleh polisi adalah memindahkan sejumlah barang bukti fantastis, yakni ratusan miliar rupiah dan juga puluhan kilogram emas dari Ditkrimsus
ke Dirtahti. Nah, sampai dengan saat ini memang ini yang kemudian menjadi pertanyaan, kapan nantinya dari sejumlah barang bukti tersebut akan dipindahkan ke Kejaksaan Agung, karena kabarnya kalau untuk berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung untuk diproses. Nah, sampai dengan saat ini pun kami pantau di area Polda Metro Jaya, tepatnya di depan Dirkrimsus, kondisinya ini cukup landai, bahkan lebih landai bila kita bandingkan dengan beberapa hari sebelumnya yang di area ini terdapat penjagaan yang cukup ketat oleh personel BRIMOB ataupun polisi. Dikarenakan memang sejumlah barang bukti dikabarkan masih berada di area Polda Metro Jaya, ratusan miliar rupiah dan juga puluhan kilogram emas hasil penggeledahan di belasan lokasi sejak tanggal 8 Agustus lalu. Nah, informasi terakhir memang sudah ada 2 tersangka yang ditetapkan, yakni ex-Jampitsus Febri Adriansyah dan 1 pihak swasta dengan inisial DR. Pihak swasta tersebut kabarnya juga sudah berada di area Polda Metro Jaya, tepatnya di Rutan Polda, untuk ditahan dan sebenarnya sudah ditahan sejak tanggal 10 Juli lalu. Dikarenakan memang ini sudah bersamaan begitu ya dengan penetapan tersangkanya di tanggal 10 Juli lalu. Kondisi di Polda bisa dikatakan cukup landai, yakni tidak terlihat adanya penjagaan. Namun kalau saya bisa ulas begitu ya terkait kasusnya, sebenarnya dari ex-Jampitsus ini belum diperiksa begitu ya oleh polisi. Informasi terakhir yang kami dapatkan, akankah dari ex-Jampitsus ini kemudian dijadwalkan untuk diperiksa segera? Ini masih kami tanyakan ke Kabid Humas Polda Metro Jaya, dalam hal ini adalah Kombes Pol Budi Hermanto. Lalu juga kapan nantinya dari ex-Jampitsus akan tahan begitu ya, karena kasusnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Ini kemudian juga yang sempat disoroti oleh pakar hukum, yakni Jamin Ginting, ini mengatakan ini ada potensi konflik of interest ataupun konflik kepentingan dikarenakan dari ex-Jampitsus pernah menjabat di Jampitsus begitu ya. Jadi ini ditakutkan akan adanya konflik kepentingan bila mana kasusnya ini ditangani dan langsung dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Baik Jihan, kita akan tunggu kapan proses penyerahan ke Kejagung terkait dengan barang bukti termasuk dengan tersangka yang saat ini sudah ditahan. Terima kasih Jihan Jufri atas laporan Anda langsung dari Mapolda Metro Jaya.